Shalom jemaat Tuhan, pada pembelajaran kita kali ini bertemakan Esau. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, mensensor tutur kata sikap hamba-Mu, sehingga hamba-Mu layak menjadi juru bicaralah, dan setiap yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Esau. Kejadian 25 ayat 21-34. Saya baca ayat 27-34. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau jadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Ayat selanjutnya, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itu sebabnya namanya disebutkan Edom. Tapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Lalu sekalian kita belajar tentang tokoh Esau ini. Esau itu arti namanya adalah berbulu. Di dalam Alkitab, kalau sudah menemukan nama banyak sekali dalam Alkitab, dan nama itu menyatakan siapa orangnya. Nama itu bukan sekedar nama. Nama itu bukan sekedar kata yang gak ada artinya. Tapi nama di dalam Alkitab itu menyatakan siapa orangnya. Nah, yang kedua, Esau adalah sebagai korban dalam tanda kutip ya. Sebagai korban didikan orang tua yang kurang baik. Dikatakan Esau dikasih oleh Ishak karena dapat memenuhi kesenangan ayahnya, yakni makan daging buruan. Ishak tuh senang makan daging buruan. Esau memenuhi kebutuhannya dengan cara kayak emang Esau tuh senang berburu. Makanya dikatakan Ishak sayang kepada Ishak mengasihi Esau. Ya. Jadi ada personal interest di sini. Sedangkan Yakub lebih dikasih Ribka sebab ia senang tinggal di kemah menemani mamanya itu. Ya, jadi ada personal interest masing-masing. Oke. Nah, kita tidak bisa mengubah latar belakang kita. Setiap kita punya latar belakang sendiri-sendiri. Kita tidak bisa mengubah latar belakang kita. Namun kita masih bisa mengatur masa sekarang dan masa depan. Masa lalu sudah terjadi waktu kita masih baby atau sebelum, bahkan waktu kita masih di kandungan, kita nggak bisa ubah. Nah, kita dibesarkan di mana, itulah tempat kita berada. Kita tidak bisa mengubah latar belakang kita. Namun kita masih bisa mengatur sesuai dengan pimpinan Tuhan masa sekarang ini dan masa depan kita. Ubahlah kehidupan kita dari sebagai korban ya, menjadi penolong bagi para korban yang lain. Sebagian orang selalu bersikap mengasihani diri, self pity ya. Aku ini sebagai korban masa lalu, aku korban dari sikap orang tua aku yang pilih kasih, aku korban dari segala macam kecelakaan yang aku alami, ya.
Selalu dia orientasi pada masa lalu sebagai korban. Sehingga hidupnya nggak bisa berubah dan nggak bisa bertumbuh. Tapi mari kita mengubah kehidupan kita dari sebagai korban, dalam tanda kutip, bukan sebagai pemangsa. Orang dari tadinya korban sekarang menjadi pemangsa, itu keliru ya. Tapi sebagai penolong bagi para korban yang lain yang terjadi sekarang ini. Ya, jangan jadikan diri sebagai pemangsa orang lain karena dulunya dia sebagai korban. Itu keliru ya. Ubahlah kehidupan kita dari sebagai korban tapi sekarang menjadi penolong bagi para korban yang lain. Ada orang yang dibesarkan dalam keluarga di mana ayahnya hampir setiap hari bicara dalam tanda kutip kebun binatang kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Ayahnya begitu. Kalau lagi marah, jengkel, wah keluar kata-kata kebun binatang. Ya babi lah, ya anjing lah, ya apalah. Ya. Kalau anaknya kurang bijaksana, anaknya kan mengikuti secara tidak langsung, secara tidak sadar ya, akan kelakuan dan perkataan papanya yang tidak membangun itu. Itu satu teladan yang tidak baik tentunya. Ya. Nah, tapi kalau si anak bertekad, oke, setiap hari aku dengerin dalam tanda kutip kebun binatang dari ayahku. Sekarang aku bertekad untuk tidak mengucapkan yang sama kepada keturunanku, pada anak-anakku kemudian. Ya, supaya mereka tidak menjadi anak dari satu keluarga yang ikut-ikutan ngomong yang kasar, ngomong yang kebun binatang itu, ya. Oke. Ada sebagian orang yang berasal dari keluarga tidak bahagia. Tapi latar belakang itu mendorong dia untuk mendirikan panti asuhan bagi anak-anak yang broken, bagi anak-anak yang dari keluarga yang tidak bahagia. Ya. Ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sedang menang terhadap pergumulannya masa lalu. Dia tidak mencari orang lain sebagai korban berikutnya, tapi dia mau mendirikan panti asuhan untuk menolong orang-orang yang kira-kira bermasalah mirip-mirip dengan dia waktu lalu, sehingga dia dapat menolong anak-anak seperti itu. Ya, itu sikap yang bagus sekali. Ya, jangan kita bersikap dahulu aku dimangsa, sekarang sebagai pemangsa. Itu keliru. Ya. Itu sikap sebagian orang yang tidak baik ya, seperti kalau sudah lihat di sini, Seeking Information ini sudah sekian tahun yang lalu ya, namanya William James Wahe ya, seorang yang terlibat dalam kriminalitas karena latar belakang yang tidak baik, khususnya dalam hal seks. Ini dulunya dia sebagai seorang anak yang dimangsa, sekarang dia jadi pemangsa gitu ya. Ini tidak baik. Sikap dan contoh yang tidak baik ya. Oke. Karena kurang figur ibu yang lembut, maka Esau bertumbuh menjadi seorang pria yang kasar dan senang tinggal di padang. Ibunya masih hidup, cuma ibunya lebih dekat kepada Yakub ya. Sedangkan dia lebih banyak tinggal di padang untuk memenuhi hasrat daripada ayahnya yang sedang makan daging buruannya. Sehingga Esau menjadi seorang yang kurang figur ibu. Figur ibu adalah figur yang lembut, ya. Maka Esau bertumbuh jadi seorang pria yang kasar. Ia juga kurang mendapat bimbingan rohani dari sang ibu. Karena biasanya para ibu lebih memperhatikan hal-hal yang rohani dalam keluarga. Biasanya begitu ya. Ibu lebih memperhatikan hal-hal rohani. Sayangnya Esau kurang dekat sama ibu. Ya. Akibatnya Esau bertumbuh menjadi seorang pemuda yang cabul dan tidak menghargai hal-hal yang rohani. Dari mana saya mendapatkan kata ini? Ya. Seolah-olah seperti saya mengada-ngada, tidak ya. Ada ayatnya. Ya. Lihat Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah
seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Wah, sayang sekali ya. Dia jual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Murah sekali. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika yaitu Esau hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab dia sudah menyerahkan hak kesulungannya kepada adiknya. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata, sudah terlambat. Kesempatan itu mungkin tidak akan datang yang kedua kali. Ya, oleh karena itu, kalau ada kesempatan jangan sia-siakan kesempatan itu. Ya. Nah, ketika berumur 40 tahun, Esau mengambil 2 istri yang bernama Yudit dan Basmat, orang-orang Het. Ya, poligami dia. Ya. Kejadian 26 ayat 35 dalam bahasa Inggris, but these 2 women, tapi 2 perempuan ini brought a lot of grief, membawa kedukaan yang besar to his parents Isaac and Rebekah, membawa kesedihan besar kepada Ishak dan Ribka. Ya, ini kedua perempuan itu menimbulkan banyak kepedihan di hati Ishak dan Ribka karena mereka beragama orang Kanaan, nggak mengenal Yahweh. Ya. Dan kelakuan mereka yang tidak baik. Nah, jangan lupa ya, agama itu mempengaruhi etika hidup seseorang. Sekali lagi, agama mempengaruhi etika hidup seseorang. Ya, karena agama mengatur hal beretika, mengatur moral, dan juga membimbing mereka dalam hubungan vertikal dengan Allah. Ya, sekali lagi, agama mempengaruhi etika hidup mereka. Ya. Yang disembah mempengaruhi hidup si penyembah. Ya, ini seperti cerita dongeng Baal dan Asyera. Jadi kalau orang-orang Kanaan itu sudah lama nggak hujan gitu, ya, mereka butuh air hujan. Nah, mereka masuk ke namanya kuilnya, itu sesembahan mereka ya. Lalu mereka menari-nari, berjoget-joget sesuai dengan ritual mereka. Dan setelah itu mereka melakukan hubungan, bukan hubungan antara suami dan istri, tapi hubungan laki-laki dan perempuan. Ya, itu namanya disebut persundalan bakti. Supaya dengan bersundal itu mereka katanya berbakti. Jadi dengan melihat hal itu, kata mereka, Baal ketika melihat itu, Baal ketika melihat orang-orang tuh melakukan percabulan tuh akan termotivasi untuk berhubungan seks juga dengan Asyera. Dan kata mereka, ketika Baal mengeluarkan air maninya, itulah hujan buat bumi ini. Itu dongengnya mereka. Ya. Sekali lagi, yang disembah mempengaruhi hidup si penyembah. Imoralitas, pelacuran bakti namanya. Ya. Oke, berbandingan perkataan Tuhan dalam Markus 12 ayat 24 sampai 25. Yesus menjawab, kalian keliru sekali, sebab kalian tidak mengerti Alkitab maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang-orang mati bangkit kembali, mereka tidak akan kawin lagi. Jadi kalau ada ajaran mengatakan di surga seseorang laki akan mendapatkan 70 wanita, 70 bidadari, 70 lebih ya, 72 kali ya. Itu ajaran yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apabila orang-orang mati bangkit kembali, mereka tidak akan kawin lagi, melainkan mereka akan hidup seperti malaikat di surga. Karena hubungan umat Tuhan yang di surga itu sudah begitu dekat dengan Tuhan, sehingga gak perlu lagi hubungan suami istri, hubungan seks suami istri seperti yang kita lakukan di bumi ini. Ya. Ya, yang ketiga, Esau adalah tipe orang yang berekspresi secara berlebihan. Ekspresinya secara berlebihan dalam kebutuhan jasmani. Ya. Coba kita lihat. Nah, Kejadian 25 ayat 32, sahut Esau,
Sebentar lagi aku akan mati. I'm about to die. Bayangkan. Orang lapar kok langsung bisa mati ya. Ini kan berlebihan. Kita yang lihat siaran ini pernah alami kelaparan, lapar. Ya. Tapi kita nggak mati. Tapi Esau memang berlebihan reaksinya. Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Wah, dia mengabaikan hak kesulungan itu. Demi masakannya Yakub itu, kacang merah itu. Ya. Bandingkan dengan ucapan yang berlebihan, aku tidak akan bisa hidup tanpa dia. Ini ada sebagian orang yang patah hati, langsung ucapannya berlebihan sekali. Ya, lebay sekali. Aku tidak akan bisa hidup tanpa dia, sehingga kalau tidak nikah dengan dia aku mati saja. Ini kan bagi dia dunia ini sempit sekali, berlebihan sekali. Hati-hati dengan ucapan-ucapan berlebihan. Misalnya sebagian orang berkata, semua orang nggak setuju. Padahal mungkin cuma 2 orang. Padahal yang setuju mayoritas. Tapi yang dia lihat cuma 2 orang yang nggak setuju itu. Ya, nah, orang itu berkata semua orang nggak setuju. Karena orang-orang macam ini biasa minder. Kalau ada orang yang nggak setuju dengan sikapnya, dia langsung rasa diri nggak tenang gitu ya. Nah, ada sebagian orang berkata sudah nggak ada harapan lagi. Sudah nyerah saja, no hope gitu. Padahal belum dicoba secara maksimal. Ayo coba lagi. Ya. Seperti Thomas Alva Edison tuh, sebelum menemukan penemuannya lampu itu, dia ratusan bahkan 1000 kali saya dengar dia gagal, lebih dari 1000 kali sampai dia menemukan penemuan itu. Ya, jadi perlu ulet. Ya. Nah, ini penting sekali. How do you speak to yourself is very important. Bagaimana engkau berbicara kepada dirimu sendiri, itu sangat penting. Kalau engkau berkata kepada dirimu sendiri engkau berkata aku nggak bisa. Ya sudah, memang nggak bisa akhirnya. Self fulfillment prophecy, nubuat yang kita ucapkan kita genapi sendiri gitu. Ya. How do you speak to yourself? Bagaimana engkau berkata kepada dirimu sendiri is very important. Sangat penting. Kalau kita berkata, oke, aku coba, aku akan usahakan yang terbaik dengan pertolongan Tuhan. Itu penting sekali. Ya. Walaupun sebagai manusia bisa saja punya kelemahan sana sini, yaitu satu hal yang alamiah saja. Ya. Tapi I want to try the best. Aku akan mencoba yang terbaik, walaupun aku sadar aku punya kelemahan. Ya. Iya, Esau itu kurang menguasai diri dalam kebutuhan jasmani, yaitu apa? Makanan dan seks. Itulah kebutuhan jasmani. Dia nikahi 2 perempuan. Ya. Amsal 16 ayat 32 berkata, tidak cepat marah, dalam terjemahan sehari-hari, tidak cepat marah lebih baik daripada mempunyai kuasa. Ya, menguasai diri lebih baik daripada menaklukkan kota. Perlu penguasaan diri itu. Ya, ini penting sekali. Penguasaan lidah, penguasaan emosi, penguasaan pikiran, penguasaan tingkah laku, penguasaan diri penting. Ya, menguasai diri lebih baik daripada menaklukkan kota. Ya, ingat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena makanan. Kita butuh makanan. Cuma ingat, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dalam hal makanan. Ya. Buah terlarang itu ya. Esau menjual hak kesulungannya juga karena makanan. Ya. Manusia Yesus dicobai iblis, pertama kali dicobai iblis berkaitan dengan makanan juga. Ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Matius 4 itu ya, makanan.
Dalam Taurat, kita perlu ingat, dalam Taurat ada makanan yang disebut halal dan haram. Halal dan haram. Makanan yang halal pun nggak boleh berlebihan, apalagi yang haram. Makanan yang halal pun nggak boleh berlebihan. Ingat, rasa nikmat yang kita rasakan waktu kita makan itu hanya sebatas lidah kita. Itu rasa nikmat cuma sebatas lidah kita. Setelah turun, diolah di lambung, itu lain lagi masalahnya. Ya. Persoalan lain lagi. Ya. Oke. Ironis ya, kita sudah makan puluhan ribu kali, namun tidak banyak yang tahu akan pola makan yang benar. Gak banyak yang tahu akan pola makan yang benar. Biasanya kita cuma mengulangi apa yang menjadi kebiasaan. Sejak kecil kita hanya mengulangi saja. Tapi pernah mengevaluasi apakah pola makan saya benar atau tidak ya. Nah ini penting, dikunyah lebih lama. Bahkan orang zaman kuno berkata sekali suap itu coba dikunyah 30 lebih kali ya. Kita rasa seperti buang waktu ya, seperti lebay gitu ya. Tapi sebenarnya dalam ilmu kesehatan dikunyah lebih lama lebih baik. Karena apa? Karena enzim ludah akan tercampur dengan makanan kita dan itu akan memberikan kesehatan bagi tubuh kita. Ya. Enzim ludah. Enzim ludah juga akan menolong makanan itu bisa dicerna dengan baik dalam lambung kita. Ya. Makan nasi lebih baik daripada makan bubur. Kenapa demikian? Karena makan bubur biasa cuma dikunyah sekali dua kali, udah gitu kita telan. Tapi kalau makan nasi kan lain, dikunyah lebih lama. Ya, ketika kita mengunyah makanan lebih lama, itu bercampur dengan enzim ludah dalam ludah itu, dan itu baik untuk pencernaan kita. Itu menurut teori kesehatan. Ya, hati-hati juga dengan kandungan gula yang besar dalam nasi putih. Ya, ternyata orang yang terkena diabetes misalnya juga nggak boleh banyak-banyak makan nasi putih, sedikit saja, karena nasi putih kandungan gulanya tinggi. Ada sebagian orang yang makan nasi merah, seperti yang kami sudah lakukan mungkin sudah sekitar 10 tahun ya, karena kandungan gulanya kurang ya, daripada dibanding dengan nasi putih. Ya. Iya. Yang keempat, Esau tuh punya konsep nilai yang rendah. Konsep nilainya rendah. The concept of value. Ya. Konsep nilai adalah hal apa yang dianggap paling bernilai dalam hidup seseorang. Itulah konsep nilai yang dianggap paling bernilai dalam hidupnya. Yang dianggap terpenting biasanya yang diprioritaskan. Ini yang saya prioritaskan karena saya anggap penting. Yang lain boleh dikorbankan. Biasanya begitu ya. Bagi Esau, immediate need, kebutuhan di depan mata itu yang terpenting. Dia nggak pikir jauh-jauh. Ya, ada sebagian orang begitu kan. Dia hanya pikir yang di depan ini loh, immediate need aja. Selalu gitu. Ya memang hidup ini memang ada hal yang di depan kita, ada yang kita pikirkan untuk masa depan jauh ke depan. Itu ada juga. Tapi kalau hanya orang fokusnya pada hal yang di depan kita, orang itu akan sulit maju untuk ke depannya. Ya, jadi kita harus memikirkan yang di depan kita, di sekeliling kita, tapi juga kita harus memikirkan tentang yang ke depan sana, yang jauh. Ya. Makan kacang merah bagi Esau lebih penting daripada hak kesulungan. Itu hak kesulungan kan nanti gitu ya. Esau dia nggak ngerti, dia nggak peduli lah. Yang penting aku rasakan aku sedang lapar. Kalau aku nggak makan sekarang ini aku bisa mati, kata Esau ya. Itu berlebihan ya. Moto hidup Esau adalah if it feels good, yang penting aku rasa enak, baik gitu ya. Do it, lakukan saja.
Dia nggak pikir ke depan, masa jauh ke depan, nggak perlu. Ya. Iya. Sekarang kita tanya, apakah hak kesulungan itu yang diceritakan di sini? Hak kesulungan mempunyai makna double portion, porsinya double dibanding dengan adik-adiknya. Jadi seorang anak sulung dapat porsi yang double. Lihat Ulangan 21 ayat 17. Esau menukar porsi yang double itu hanya dengan semangkok kacang merah dan roti. Oh, begitu murahnya dan bodohnya Esau itu. Hak kesulungan tersebut memang tidak langsung dinikmati. Tidak seperti kacang merah yang bisa langsung dinikmati dan langsung habis. Langsung habis. Yang B, hak kesulungannya, hak istimewa. Hak kesulungan juga mempunyai arti hak istimewa untuk jadi imam dalam keluarga. Jadi kalau orang tuanya sudah meninggal, sekarang hak kesulungan anak sulung itu yang akan mewakili orang tua yang sudah meninggal untuk jadi imam dalam keluarga. Setelah sang ayah meninggal, ia sebagai anak sulung mempersembahkan korban kepada Allah, gitu ya. Itu makna hak sulungan, ya. Kita bertanya, mengapa negara Korea Selatan bisa sangat maju sekarang ini? Mengapa? Ya. Padahal tahun 1950 Korea Utara tuh menginvasi Korea Selatan. Wah, rakyat Korea Selatan menjadi begitu miskin, ya. Bahkan dikatakan tahun 1950 income per kapita mereka cuma $50 saja. Miskin, ya. Tapi mengapa sekarang negara Korea Selatan jadi negara maju? Ini bagus ini. Ini pemerintah Korea Selatan sejak saat itu memprioritaskan pendidikan bagi semua rakyat. Ya. Bukan hanya makan immediate need, kebutuhan dasar yang harus segera disediakan. Tapi bukan hanya itu, dia pikirkan tentang ke depan. Ini rakyat butuh pendidikan ini, ya. Nah, sehingga kita lihat generasi muda, wah mereka menguasai komputer, ya. Lalu ini orang-orang yang dapat penghargaan di negara-negara maju di Amerika, di Eropa. Ya. Jadi sekarang negara Korea Selatan menjadi salah satu negara maju, ya, karena mereka menekankan pada pendidikan. Ya. Ternyata seni juga mereka perhatikan seni. Ya. Pemerintah mengutus orang-orang yang berbakat untuk belajar seni panggung di negara-negara maju. Ya, mereka utus. Misal saja, ini contoh aja, ya. Nah ini, siapa ini? Ya, ini foto sudah sekian tahun yang lalu. Ini namanya Gangnam Style. Ya, belajar seni di Amerika, ya. Film-film Korea, ya, kita tahu the best Korean movies of 2022. Film-film Korea ternyata terkenal, ya. Karena apa? Mereka yang membuat film belajar seni dulu di Amerika, ya, di kota-kota di negara-negara maju yang lain, entah di Eropa, gitu. Ya. Jadi sekarang negara itu maju, ya. Ya. Konsep nilai yang benar perlu diajarkan sejak kecil. Konsep nilai yang benar. Ya. Amsal 23:23 benar. Bagaimana itu? Belilah kebenaran. Kebenaran harus diprioritaskan. Kita perlu beli, kita korbankan yang lain demi kita membeli kebenaran. Tapi juga belajar ilmu yang benar, bukan ilmu yang bohong, ya. Evolusi atau bukan, itu cuma praduga, ya. Tapi kita belajar ilmu yang benar. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Ini yang kita prioritaskan. Kebenaran, ya, hikmat, didikan dan pengertian. Hiduplah hemat untuk membiayai anak-anak sekolah, baik sekolah formal dan tidak formal. Jadi
Orang tua yang baik adalah dia hidupnya hemat, ya, untuk membiayai anak-anak sekolah, baik sekolah formal maupun tidak formal, termasuk seni dan musik itu. Ya. Ada sebagian orang nggak ada uang untuk sekolah anak, tapi mengeluarkan banyak uang untuk asap yang merusak paru-paru. Waduh, setiap hari berapa bungkus gitu ya, dia mengeluarkan dan dia hisap asap yang sebenarnya merusak paru-paru. Akhirnya uangnya untuk sekolah anak ya terhisap ke situ. Jadi nggak ada uang untuk sekolah anak. Sayang sekali ya. Nah, Esau memandang remeh hal-hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting dianggap remeh. Nah, ini sangat penting. Aset yang terpenting dalam hidup adalah waktu dan kesempatan. Itu aset yang terpenting, waktu dan kesempatan. Nah ini, ada sebagian generasi muda seperti gini, mabok ya, atau pergaulan bebas gitu ya. Sayang sekali membuang waktu masa muda itu hal yang sia-sia. Ya. Salah satu cara yang paling efektif, dalam tanda kutip ya, salah satu cara yang paling efektif dalam menyia-nyiakan waktu adalah melakukan sesuatu yang pada waktu yang nggak tepat. Pada waktunya nggak tepat, dia sudah lakukan dulu. Wah ini contohnya apa? Ya ini, anak SMA sudah hamil. Ini kan melakukan sesuatu yang waktunya nggak tepat. Harusnya SMA belajar sungguh-sungguh, kuliah, ya, karena waktu kita masih muda, pikiran kita masih fresh, ya. Kesempatan begitu banyak, tapi disia-siakan. Ya. Ingat, kesempatan untuk belajar mungkin ya cuma masa-masa sekarang waktu Anda masih muda. Ya, jangan sia-siakan itu. Nanti untuk nikah ada lagi waktunya. Nggak usah terburu-buru ya. Iya. Nah ini ada beberapa statement yang bagus nih. Orang yang disebut orang biasa menunggu kesempatan. Itu orang biasa ya. Saya sedang tunggu kesempatannya. Itu orang biasa. Orang pintar mencari dan menggunakan kesempatan. Dia nggak hanya tunggu, dia akan coba cari. Dia secara proaktif dia coba cari, dia usaha, coba cari informasi sana sini, ya. Dan gunakan kesempatan itu. Ya. Orang bodoh membuang kesempatan, itu orang bodoh. Ya. Nah, Mazmur 90 ayat 12 berkata apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Count your days. Count your time. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini ada cerita mitos ya tentang dewa kesempatan dari Yunani. Dewa kesempatan ini nggak sering muncul, tapi kalau dia muncul, wah, dia kalau jalan kakinya tuh ada sayapnya sehingga terbangnya cepat gitu. Sehingga kalau orang nggak tahu tentang dewa kesempatan, dia akan terlambat. Dewa kesempatan akan cepat berlalu. Itu cerita dari Yunani, mitologi orang Yunani. Ya. Nah, ada 4 cara orang menghitung waktu secara singkat ya. Cara pertama apa? Cara tambah. Ini cara waktu anak kecil. Cara hitung waktu anak kecil. Setiap kali ulang tahun, hore usia saya tambah setahun. Ya umur 8 jadi 9. 10 jadi 11. Itu cara tambah. Cara hitung waktu yang kedua apa? Cara kurang. Ini cara hitung waktu orang dewasa. Kalau orang sudah 40, 50 gitu ya, kalau pas ulang tahun dia tidak bisa berkata, puji Tuhan, usia saya tambah setahun. Tapi sebagian orang mempunyai ucapan apa? Wah,
Usia saya sekarang kurang setahun, kesempatan kurang setahun, kekuatan kurang. Yaitu cara hitung waktu orang dewasa. Yang ketiga adalah cara kali. Ini cara hitung waktu orang sukses. Dalam 1 jam, orang-orang biasa hanya melakukan satu pekerjaan. Tapi orang sukses, dia bisa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dalam waktu 1 jam itu. Karena cara hitung waktunya dengan kali. Ya. Nah, ini cara hitung waktu dengan bagi. Cara hitung waktu yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus. Ya. Cara bagi. Ya. Oke. Tuhan Yesus membagikan hidupnya, membagikan berkatnya, membagikan pertolongannya bagi umatnya. Untuk keselamatan miliaran umatnya di dunia. Tuhan Yesus membagikan hidupnya, keselamatannya. Ya, itu cara hitung waktu bagi. Ya. Ya. Para pahlawan iman dan kemanusiaan membagikan hidup mereka untuk kebaikan banyak orang. Puji Tuhan. Ya, kalau orang mau berjiwa agung, ya ikuti cara Tuhan Yesus yang membagikan. Seperti Ibu Teresa almarhum, dia membagikan hidupnya bagi orang-orang Kalkuta dan orang-orang lain di sekitarnya. Ya. Bahkan akhirnya dia dapat hadiah Nobel perdamaian itu. Iya. Teladan Esau sedikit. Tadi kita hanya menyinggung kehidupan kekurangan Esau ya. Ada yang teladan Esau, yaitu apa? Tuhan dapat mengubah sikap orang sekasar Esau yang mau balas dendam terhadap Yakub. Oh, pertama Esau, wah kurang ngajar adikku ini ya. Dia mau balas dendam ya. Tapi ternyata Tuhan bisa ubahkan ya. Mujizat itu terjadi setelah Yakub bergumul semalam-malaman dengan Tuhan. Sebelum dia bertemu dengan Esau, dia gentar sekali. Dia bergumul semalam-malaman. Yakub bergumul semalam-malam dengan Tuhan. Ya, Kejadian 32 ya. Nah, bagus ini Amsal 16 ayat 7. Akhirnya Yakub dan Esau kan berbaik kembali ya. Nah, ini bagus ini ayatnya. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Bagus sekali ya. Ya, kita baca sekali lagi. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Ini mujizat terjadi setelah Yakub selesai bergumul dengan Tuhan semalam-malam. Iya, amin. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hikmat kehidupan yang Tuhan berikan lewat PA ini. Biar Tuhan bimbing kami agar hidup kami lebih memuliakan Tuhan. Biar hidup kami lebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk PK ini. Bimbing kami untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.